Aglonema emerald induk ya, yang gendong 9 anak ya. Statusnya nih udah jumbo ya, status ini udah besar sekali ya. Nah, ini yang rencananya kita akan ambil anaknya ya, kita akan ambil anaknya. Terus bagaimana caranya supaya anaknya diambil, induknya tetap produktif untuk menghasilkan anak lagi. Nah, itu yang penting. Jadi ada cara-cara tersendiri sehingga dari 9 anak ini kemudian diharapkan akan keluar lagi menjadi 10 atau bahkan sampai 15 anakan lagi setelah ke-9 anaknya ini kita ambil. Jadi ikuti terus bagaimana step-step selanjutnya, kita akan lanjut setelah ini. Baiklah teman-teman, kita lanjut saja. Jadi tahap pertama adalah kita akan membongkar ya. Ini saya dibantu nih oleh partner saya untuk membongkar aglonema ini. Ayo Mas, tolong dibantu bongkar nih Mas nih. Ya, kita bongkar. Ini posisinya yang kita lihat nih 9 anak nih teman-teman. Mungkin bisa lebih. Ya, mungkin bisa lebih, nanti bisa kita hitung. Ya boleh Mas, dibongkar Mas. Sekalian nanti kita akan ganti media baru. Ini penampakan akar. Penampakan akarnya full ya. Ya, lanjut Mas, silahkan dibongkar. Kita bongkar. Kita keprik, istilahnya kita keprik. Nah, ini enaknya mah dicuci nih Mas nih. Nih, ini penampakannya nih teman-teman nih. Ya, untuk emerald rumpun induk besar ya. Ini penampakan perakarannya. Ini akarnya memang sudah full dan media juga rencana akan kita ganti dengan media baru ya. Stop dulu. Kita akan coba untuk cuci dulu ya teman-teman, dari sisa-sisa media yang ada sebisanya. Ini teman-teman, setelah kita cuci ya, ternyata setelah saya hitung tadi anaknya ada 10 nih ya, anaknya ada 10. Kemudian bagaimana caranya supaya induknya ini tetap produktif saat anaknya sudah diambil, yaitu kita harus melakukan pemotongan anak ya. Ini kan, ini pemotongan anak ini jangan sampai habis di pangkal sini nih ya, habis di pangkal sini nih teman-teman misalnya ya. Jadi harus agak naik ke atas ya, harus menyisakan bonggol dari anaknya itu. Jadi jangan dihabiskan ya, jangan dihabiskan, harus disisakan nih ya, seperti ini. Yang penting akarnya cukup ya. Saya ambil contoh deh, saya ambil contoh nih, kita potong di sini ya, kita potong di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini setelah saya ambil satu anakan ya, saya pikir anaknya cukup. Jadi ininya harus disisain nih teman-teman. Mana yang nggak kelihatan? Nah, ini harus disisakan. Jadi dari sini ya, dari sini nanti diharapkan akan keluar lagi tunas-tunas barunya ya. Dari sini, dari hasil potongan ini diharapkan akan keluar kembali nih, dari sini akan keluar lagi tunas-tunas barunya nih teman-teman. Jadi jangan dihabiskan, jangan sampai ke pangkal
yang terlalu jauh ya, sampai sangat dekat dengan batang atau bonggol induknya. Sisakan seperti ini, diharapkan dari sini nanti akan keluar 2 tunas lagi atau tunas baru lagi. Begitu seterusnya ya. Ini sekedar sharing saja. Nah ini juga, ini kan seperti yang ini nih ya, nggak kelihatan nih, saya nggak, susah soalnya nggak ada yang pegang untuk kameranya ya. Ini nih jangan dihabiskan, kita potongnya di sini nih teman-teman, disisakan ya. Memang kemungkinannya akan bawa sedikit akar, tapi untuk kelangsungan berikutnya dia akan menghasilkan anakan lagi. Lebih bagus semakin jauh ya, semakin jauh itu diharapkan akan semakin banyak anak nantinya, seperti itu ya. Ini bisa kita potong di sini nih teman-teman nih ya. Jadi untuk akar anak ya dibawa secukupnya saja ya, dibawa secukupnya saja supaya bisa tetap menghasilkan supaya untuk bisa survive maksudnya ya. Di sini bisa kita potong nih, jadi tetap sisakan nih teman-teman. Sini bisa kita potong untuk menyisakan dari bonggol anaknya itu, jangan dihabisin semua. Ini kita potong lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini udah bisa kita ambil. Nah ini akar anaknya. Nah di sini kan kelihatan nih ya, ini masih menyisa nih, masih nyisa untuk bonggol anaknya. Jadi biarkan merimpang begini, nanti akan keluarnya banyak ya, akan keluar banyak nih. Ini kan ada mata tunas ya, yang ini juga nih, itu ada mata tunas, ini juga masih ada mata tunasnya. Yang ini yang pertama, kemudian ini yang kedua nih. Sisakan ya, karena kalau dihabiskan dia nggak akan keluar tunas baru, induknya susah untuk mendapatkan tunas baru lagi. Nah, induknya susah untuk mendapatkan tunas baru lagi, dia harus disisakan seperti ini. Nah ini setelah kita potong ini, kita wajib untuk dioleskan semacam betadine ya atau apa gitu. Dengan dipen pun bisa. Ini harus kita tutup lukanya dengan betadine. Ini kita tutup lukanya ya. Jadi penampakannya tuh seperti ini. Lakukan semuanya seperti itu ya. Ini dari 10 anak saya baru pisahkan 2 nih, 2 anakan ya, 2 anakan yang akan kita tanam nanti dalam pot baru ya. Akarnya juga cukup. Demikian seterusnya teman-teman ya. Ini udah 2, lanjutkan untuk semuanya seperti itu ya. Jadi diharapkan induknya akan produktif kembali, dan ini lebih cepat cara ini untuk menghasilkan anakan kembali. Inilah teman-teman ya, kondisi induknya pasca diambil anaknya ya. Jadi anaknya sudah tidak ada ya, penampakannya sudah berbeda ya. Jadi ini setelah semua anakannya kita ambil ya. Setelah anakannya kita ambil, sekarang posisinya seperti ini ya. Induknya tetap ya bawa daun banyak. Ini akan kita tanam lagi nanti ya. Setelah kita ambil, penampakan bekas potongannya tuh seperti ini ya. Ada yang seperti ini tuh ya.
ya. Jadi disisakan, ada yang seperti ini, jadi disisakan nih teman-teman ya. Ada yang seperti ini disisakan semua ya. Jangan lupa kita berikan betadin untuk menutup lukanya ya, betadin untuk menutup lukanya ya. Semuanya diberikan betadin untuk menjaga supaya tidak terserang oleh jamur ya. Sampai semuanya sudah dipastikan tertutup, baru nanti kita akan tanam kembali ya. Ini posisinya seperti ini. Kita sisakan, jadi nggak habis ya, nggak habis. Jadi ini kita sisakan, diharapkan akan keluar tunas-tunas baru dari sini. Ini rahasia pertama. Ada rahasia kedua ya, ikuti terus teman-teman. Ini teman-teman penampakan anak-anaknya ya. Kita bisa hitung nih, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Ada 10 anakan, 10 anakan yang sudah bisa kita tanam kembali ya. Jangan lupa diberikan betadin sebagai penutup lukanya ya. Kita berikan, pastikan untuk sudah tertutup atau dioleskan oleh betadin. Kalau bisa maksudnya kalau tidak dengan betadin, bisa juga dengan dietin ataupun fungisida ya. Ya, bisa dengan diten juga bisa ya. Oh, ternyata ada 11 nih ya, ternyata ada 11 ya. Ini kita udah siap tanam di media baru ya, udah siap untuk ditanam di media baru ya. Kemudian ya, kita akan lanjut apa rahasia keduanya setelah tadi rahasia pertama kita ungkap. Kita akan lanjut lagi setelah ini teman-teman. Rahasia yang kedua adalah ya, rahasia yang kedua adalah supaya induknya dapat memunculkan anak kembali setelah dilakukan cara seperti ini ya. Rahasia kedua adalah jangan sisakan anaknya ya. Jangan disisakan anakannya teman-teman ya. Jadi walaupun masih ada yang 1 daun ya, ini tetap harus diambil ya, tetap harus diambil. Karena menurut pengalaman yang sudah ada, apabila disisakan ya, misalnya ini kan kita sudah ambil nih, tadinya kan semua ada 11, ternyata ada 11 anakan termasuk yang 1 daun ini ya. Ini harus kita ambil semua, jangan disisakan. Misalnya wah baru 2 daun ya, atau baru 3 daun gitu, kita sisakan deh. Di induknya ini masih nempel 2 anakan atau 3 anakan karena kita anggap belum cukup jumlah daunnya. Nah itu bisa menghambat ya, bisa menghambat pertumbuhan si induk ini untuk memunculkan anak baru ya. Jadi rahasia yang kedua adalah jangan sisakan 1 pun anak ya. Jangan sisakan 1 pun anak, walaupun ada yang baru 1 daun, ambil semua ya. Karena kalau kita nggak ambil, pusat produksinya nanti ke anak yang masih ada ya, ke anak yang masih tersisa, yang masih ikut induk ya. Akibatnya tunas-tunas yang kita sisakan ini akan jadi mubazir ya. Mubazir dalam arti lebih lama. Tapi kalau kita tidak sisakan anaknya 1 pun ya, kadang kan kita sayang tuh, baru 2 daun, akhirnya misalnya ada 5 anak, kita ambil cuma 3 ya. Akibatnya tunas lainnya itu nggak akan tumbuh dengan cepat
gitu. Mungkin bisa tumbuh tapi lama gitu. Tapi dengan cara seperti ini, yaitu tidak disisakan anak yang nempel di induk, diharapkan keluarnya akan bareng lagi gitu loh. Karena si induk ini akan konsentrasi kepada perbanyakan melalui anak lagi, melalui bonggol-bonggol yang kita sisakan tadi dari anaknya. Nah, itu rahasia kedua ya. Cara-cara seperti itu yang sering dilakukan oleh para petani-petani aglonema ya. Mungkin tidak juga semua tahu ya, tidak juga semua paham. Jadi di sini saya buka rahasianya supaya si induknya ini kembali beranak lebih banyak dari yang sudah panen pertama ini. Jadi diharapkan dari satu ruas bonggol yang kita tinggalkan ini bisa keluar dua ya, bisa keluar dua, bisa keluar satu ya, bahkan mungkin bisa dari 10 ini bisa menghasilkan menjadi 15 anakan, diharapkan seperti itu. Jadi panen kedua dengan cara-cara seperti ini anaknya itu akan lebih banyak ya. Jadi demikian tuh teman-teman ya. Nanti setelah ini akan kita tanam, kita akan lihat penampakannya seperti apa. Inilah teman-teman penampakan induknya setelah kita tanam lagi. Kita harapkan di beberapa bulan ke depan ya, sekitar 3 bulanan lah, ini kita harapkan sudah dapat muncul tunas-tunas baru ya. Ini penampakan induk ya, setelah kita pisahkan dari anakan. Dan ini anak-anaknya yang sudah kita tanam ada 11 nih teman-teman, ini ada 11. Ini sudah siap untuk dirawat kembali, sehingga diharapkan bisa lebih mandiri anak-anaknya ya. Demikian teman-teman tutorial singkat, sharing singkat kita ya, bagaimana caranya untuk mendapatkan anak kembali pasca pemisahan anak dari induk ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman, semoga bermanfaat. Kita kembali di episode berikutnya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And